Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 580. Qiyun tidak tahu bagaimana orang seperti San Yi memiliki nyali untuk benar dengan Han Xian, dan bahkan secara delusi berpikir bahwa dia bisa berurusan dengan Han Xian ini hanyalah lelucon besar. San Yi, apakah kamu tahu mengapa Han Yan menolak untuk bekerja sama denganmu? Qiyun berkata dengan acuh tak acuh, dia sangat akrab dengan masalah ini. San Yi dan Han Yan ingin mencaplok perusahaan keluarga Nangong untuk menjadikan San Yi yang asli bos perusahaan, dan Han Yan memiliki pion lain untuk mengendalikan komunitas bisnis di wilayah Cina. San Yi menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengerti masalah ini. Lagi pula, jika Han Yan ingin menjadi ratu dunia bisnis, dia harus menyelesaikan perusahaan keluarga Nangong. Perubahan mendadak membuat San Yi tidak bisa memikirkan alasan, tapi Qiyun sangat berkata, rupanya dia tahu beberapa informasi orang dalam. Saya juga meminta Nona Qi untuk menjelaskan bahwa saya telah memikirkan ini sejak lama dan belum menemukan jawabannya. San Yi bertanya dengan tulus. Qiyun tersenyum dan berkata, itu karena Han Yan sama sekali tidak berani melawan Han Xian. Bagaimana mungkin? San Yi bahkan tidak berpikir untuk memfotonya, dan berkata, Han Xian adil. Anak pelacur kaya. Hanya saja, dia tidak memiliki kemampuan nyata. Bagaimana mungkin Han Yan takut, Nona Qi, bahkan jika Anda ingin berbohong kepada saya, Anda tidak perlu alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Qiyun tersenyum menghina, Han Xian tidak memiliki kemampuan nyata? Jika dia tidak memiliki kemampuan nyata, bagaimana dia bisa menciptakan kekuatannya sendiri di bawah penindasan keluarga Yan Jinghan? Jika dia tidak memiliki kemampuan nyata, bagaimana dia bisa membuat Han Yan menundukkan kepalanya padanya? Kamu benar-benar idiot, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, Han Yan hanyalah seekor anjing di depan Han Xian. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat bertanya pada Han Yan sendiri. Saya pikir dia akan memberi kamu jawabannya. Han Xian dia jelas bukan sampah yang kamu bayangkan, kemampuannya sangat hebat sehingga kamu tidak bisa membayangkannya. Qiyun berkata ringan, dengan sedikit kebingungan dan kekaguman di matanya. Pria yang baik, menikah dan bahkan menjadi seorang ayah, ini mungkin hal yang paling menyedihkan. Qiyun sangat ingin memiliki Han Xian di dalam hatinya, dia berharap bisa meringkuk ke dalam pelukan Han Xian seperti burung, dan berharap perasaan Han Xian terhadap Su Yingxia dapat dibagikan dengannya. Tetapi dia tahu bahwa untuk pria seperti Han Xian yang setia pada perasaannya, ini sangat sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan hati Han Xian, Qiyun harus mendapatkan orang-orang Han Xian, dia tidak bisa membiarkan masalah ini menjadi kasihan. San Yi menatap Qiyun dengan tatapan kosong, Han Yan hanyalah seekor anjing di depan Han Xian. Ini bahkan lebih tidak masuk akal dan membuat San Yi semakin tidak bisa dipercaya. Tetapi jika itu bukan kebenaran, mengapa dia mengatakan itu? Kelopak mata Qi Donglin melompat ke samping. Dia tahu bahwa putrinya tidak akan pernah bisa menakuti San Yi dengan kata-kata seperti itu. Semua ini benar, tapi bagaimana Han Xian bisa melakukannya? Biarkan seorang wanita muda seperti Han Yan melakukannya, bagaimana menjadi anjing? Di wilayah Cina, keluarga Han adalah makhluk tertinggi, dan sekarang Han Yan, yang merupakan kepala keluarga Han, bahkan lebih unggul, tetapi dia hanya ditugaskan ke Han Xian sebagai anjing? Qi Donglin menghela nafas pelan, mungkin hanya pria sebaik itu yang bisa membuat Qiyun tergila-gila. Nona Qi, Anda pasti bercanda dengan saya, bukan? San Yi bertanya dengan tidak percaya. San Yi, apakah kamu masih tidak mau menerima kenyataan? Kamu harus tahu ambisi Han Yan lebih baik dariku. Mengapa dia berhenti bekerja sama denganmu tanpa alasan? Bukankah itu karena kekhawatiran? Di wilayah Cina,
Siapa yang bisa membuat Han Yan takut? Siapa yang bisa membuat Han Yan rela mengesampingkan rencananya? Qiyun bertanya balik. San Yi tampak tersesat, tidak mau menerima kenyataan, dan dia dipukul keras pada saat ini. Juga, menurutmu apa perlunya aku membohongimu? Apa yang harus kulakukan untuk menakutimu tanpa alasan yang baik untukku? Qiyun melanjutkan. San Yi duduk di tanah dengan pantat, matanya kendur. Jika semua ini benar seperti yang dikatakan Qiyun, maka dia sedang mencari kematian. Tidak hanya tidak mungkin untuk mencaplok perusahaan, tetapi dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan statusnya saat ini. Dengan reputasi San Yi di wilayah Cina, hampir tidak mungkin untuk mencari pekerjaan lagi. Tanpa pekerjaannya, dia tidak akan punya tempat tinggal. Ayah, ayo kita pergi. Melihat jiwa San Yi yang hilang, Qiyun tahu bahwa dia pasti mengerti keseriusan masalah ini, dan mungkin dia tidak akan menyusahkan Han Xian lagi. Tuan San, tolong. Qi Donglin berjalan ke arah San Yi dan berkata. San Yi mengangguk tanpa sadar, berdiri, dan meninggalkan rumah Qi seperti mayat. Ketika Qi Donglin kembali ke ruang tamu, dia duduk di samping Qiyun. Putri, orang di pelelangan itu adalah Han Xian. Meskipun dia sudah menebak bahwa dia adalah Han Xian, Qi Donglin masih ingin memastikan. Tidak perlu lagi menyembunyikan masalah ini, dan tidak mungkin menyembunyikannya. Qiyun mengakui dengan murah hati ini itu tidak buruk. Qi Donglin mengangguk, Han Xian tidak peduli penampilan atau auranya, pasti yang terbaik di antara orang-orang muda. Bahkan Ouyang Fei memiliki kesan yang bagus tentang dia, tetapi bagaimanapun juga, Han Xian sudah menjadi pria yang sudah menikah, jadi apa gunanya dia tidak peduli seberapa baik dia? Lebih penting lagi, dia juga suami dari saudara perempuan Qiyun. Putri, meskipun dia luar biasa, ayah masih ingin mengingatkanmu bahwa dia sudah menikah, kata Qi Donglin. Qiyun menghela nafas, menatap Qi Donglin dengan kesal dan berkata, Ayah, aku tidak perlu kamu menusuk hatiku. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi antara dia dan Han Yan? Qi Donglin bertanya dengan bingung. Meskipun Han Xian cukup baik, Han Yan tidak buruk. Bagaimana dia memakan Han Yan sampai mati, yang membuat Qi Donglin sangat penasaran. Saya tidak tahu, tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa Han Yan hanyalah salah satu anjingnya, dan saya percaya apa yang dia katakan. Qiyun berhenti dan melanjutkan, dan Han Yan bersedia membantu kami karena hubungan Han Xian, jadi apa yang dia katakan tidak akan pernah salah. Tidak ada keraguan tentang hubungan identitas antara Han Xian dan Han Yan, tetapi Qi Donglin sangat ingin tahu tentang bagaimana hubungan identitas ini dibuat. Semua orang penasaran. Mengapa Han Yan yang kuat bisa tunduk pada Han Xian? Siapa yang tahan? Namun, Qi Donglin juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengetahui apa yang seharusnya tidak dia ketahui. Pada saat ini, telepon Qiyun tiba-tiba berdering. Awalnya, dia lesu, tetapi setelah melihat ID penelepon, dia sangat bersemangat seolah-olah dia telah dipukuli dengan darah ayam, berseru, dan berbalik beberapa kali di tempat. Melihat wajah bahagia Qiyun, Qi Donglin bahkan tidak perlu memikirkan siapa yang memanggilnya, tetapi dia hanya bisa menghela nafas, sepertinya putri ini diracuni terlalu dalam. Setelah Qiyun bersemangat, dia dengan cepat menenangkan dirinya, dia tidak bisa membiarkan Han Xian di ujung telepon tahu bahwa dia menjadi gila. Halo. Qiyun menjawab telepon dan berkata dengan suara gemetar. Apakah kamu bebas? Han Xian bertanya. Tolong buat janji untuk mengundang saya makan malam, kata Qiyun. Kalau begitu ganti. Tapi aku kebetulan hari ini bebas. Qiyun menyeka keringat dingin yang langsung keluar dari dahinya. Saat menghadapi Han Xian, sepertinya dia tidak bisa sombong, jika untuknya tanggapannya cukup cepat, dan Han Xian, seorang pria baja yang lurus, telah mengambil kembali kesempatan itu.
Datanglah ke rumahku untuk makan malam, ada yang ingin aku tanyakan padamu, kata Han Xian. Oke. Qiyun menjawab langsung, tidak berani memainkan trik apapun lagi. Setelah menutup telepon, Qiyun masih sangat bersemangat, dia berlari kembali ke kamar dan bersiap-siap untuk berdandan. Malam ini, dia ingin menunjukkan kepada Han Xian Qiyun yang paling cantik. Qi Donglin duduk di ruang tamu, mendesah dan mendesah. Dia benar-benar tidak tahu kerusakan seperti apa yang harus diderita putri ini sebelum dia menyerah. Dia benar-benar ingin membujuk Qiyun, tetapi dia juga tahu itu di dalam hati Qiyun. Keadaan saat ini, bahkan 10 sapi tidak akan bisa melakukannya. Mungkin ditarik kembali. Berapa banyak sihir yang dimiliki anak ini untuk dapat membuat putriku terpesona? Jika ada kesempatan, mari kita mengenalnya secara langsung, kata Qi Donglin pada dirinya sendiri. San Yi, yang meninggalkan rumah Qi, berjalan dengan putus asa. Dia sekarang tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Han Xian, dan jika dia ingin mempertahankan pekerjaannya, sepertinya dia hanya bisa mendapatkan pengampunan dari Han Xian. Setelah San Yi mengambil keputusan, dia berjalan menuju perusahaan. Bab 581. Kedua gadis kecil di meja depan di perusahaan itu masih dalam keadaan menunjuk Maimang, dan tidak ada yang setuju dengan yang lain. Resepsionis yang dianiaya oleh Han Xian berpikir bahwa Han Xian dapat menyelesaikan krisis perusahaan, sementara rekan lainnya masih berpikir bahwa Han Xian tidak dapat menjadi lawan San Yi. Meskipun eksekutif tingkat tinggi lainnya telah berkompromi, menurut pendapatnya, selama San Yi masih di sana, Han Xian, seorang anak kaya yang tidak bermoral, akan ditendang keluar cepat atau lambat. Pertarungan antar wanita terkadang sangat tidak bisa dijelaskan, dan karena sedikit kecemburuan, sangat mungkin terjadi pertarungan yang sangat sengit. Rekan itu sebenarnya cemburu, jadi dia tidak optimis tentang Han Xian, dan bahkan diam-diam mengutuk Han Xian di dalam hatinya. Gadis kecil yang dianiaya oleh Han Xian tenggelam dalam fantasinya sendiri, berfantasi bahwa hubungannya dengan Han Xian bisa lebih jauh. Ketika San Yi muncul, rekan itu bergegas ke sisi San Yi dan berkata, "Tuan San, yang lain telah datang ke perusahaan. Tampaknya mereka telah mengkhianati Anda." San Yi bertanya dengan lemah, "Tuan Han apa?" Rekan itu mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa San Yi Lai pasti menyebabkan masalah bagi Han Xian, tetapi dia sebenarnya memanggil Presiden Han Xian Han. Mungkinkah San Yi harus berkompromi dengan anak yang tidak bermoral ini? Han Xian sudah lama pergi, kata rekannya. Ekspresi San Yi membeku. Itu hanya meja depan sebuah perusahaan yang berani memanggil nama Han Xian secara langsung. Itu benar-benar berani. Terkunci. San Yi menampar wajah wanita itu dan memarahi, apakah nama Tuan Han memenuhi syarat untuk memanggilnya? Rekan itu menutupi wajahnya dengan ekspresi panik. Jelas, tidak hanya pemimpin tingkat tinggi lainnya yang berkompromi dengan Han Xian, tetapi juga San Yi. Pada saat ini, San Yi membuat langkah yang lebih mengerikan. Dia segera berlutut. Berlutut. Telepon Presiden Han dan katakan aku akan berlutut di depan pintu perusahaan dan menunggunya sampai dia tiba, kata San Yi. Langkah ini, bahkan kecantikan yang dianiaya oleh Han Xian mengambil napas dalam-dalam, meskipun dia sangat percaya pada Han Xian, dia tidak berharap bahwa Han Xian bisa membuat San Yi mengaku kalah dalam waktu yang singkat. Siapa yang tidak tahu ambisi San Yi di seluruh perusahaan, tetapi sekarang, dia benar-benar berlutut di depan pintu perusahaan ini untuk memberitahu semua orang bahwa dia mengaku kalah. Segera, berita tentang San Yi berlutut menyebar di dalam perusahaan. Setelah semua orang mendengarnya, mereka sangat terkejut, dan pada saat yang sama, mereka lebih menghormati Han Xian. Tamparan itu barusan sangat menyakitkan, tetapi kamu berani memanggil nama Presiden Han secara langsung,
kamu pantas mendapatkannya. Wanita cantik yang dianiaya oleh Han Xian berkata kepada rekannya dengan wajah bangga. Pria itu menutupi wajahnya dan tidak berani membantah lagi. Harapan terakhirnya ada pada San Yi, tetapi sekarang San Yi telah berlutut, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Han Xian, yang membuatnya semakin cemburu. Mengapa orang yang begitu kuat tidak menggodanya? Han Xian tidak tahu tentang San Yi berlutut karena mereka akan mengundang Qi Yun untuk makan malam-malam ini. Han Xian dan Yuan Ling pergi ke department store untuk membeli bahan-bahan. Mengapa kamu membeli begitu banyak barang? Yuan Ling bertanya pada Han Xian dengan bingung. Ini semua adalah bahan-bahan segar, dan mereka tidak akan dimasak sendiri ketika kamu membelinya di rumah. Yuan Ling tidak berpikir Han Xian masih seorang juru masak yang baik. Memasak, apakah kamu makan mie setiap hari? Han Xian berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu cara memasak. Jangan harap saya memasak untuk Anda. Meskipun Yuan Ling adalah seorang wanita, dia tidak tahu cara memasak kecuali yang berikut ini. Sudahkah aku menyuruhmu melakukannya? Kata Han Xian. Yuan Ling tertegun sejenak, memandang Han Xian dari atas ke bawah, dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, apakah kamu masih bisa memasak? Sangat aneh. Han Xian bertanya balik. Potong. Yuan Ling mendengus menghina dan berkata, jangan berpura-pura di depanku. Jika kamu adalah generasi kedua yang kaya, jika kamu bisa memasak, aku akan menulis namamu secara terbalik. Yuan Ling tidak pernah terlihat orang kaya akan memasak sendiri, belum lagi playboy seperti Han Xian. Kalau begitu kamu harus berlatih terlebih dahulu, kalau tidak aku khawatir kamu tidak akan terbiasa menulis mundur, kata Han Xian sambil tersenyum. Pada saat ini, telepon Yuan Ling berdering, itu adalah rekan kerja dari perusahaan. Ketika Yuan Ling mendengar rekannya mengatakan bahwa San Yi sedang berlutut dan menunggu Han Xian di pintu perusahaan, ekspresinya menjadi terkejut tanpa sadar. San Yi akan berlutut dan mengakui kesalahannya. Dia adalah eksekutif tingkat tinggi perusahaan. Tidakkah kamu menginginkan wajah? Setelah menutup telepon, Yuan Ling berkata kepada Han Xian, apakah kamu tahu apa yang terjadi di perusahaan? Han Xian memikirkannya dan berkata, San Yi mencariku, maukah kamu mengakui kesalahanku? San Yi langsung aku berlutut di pintu perusahaan dan menunggumu berlutut. Kata Yuan Ling. Han Xian tidak terkejut, orang ini seharusnya sudah mengetahui sesuatu, tetapi bagaimana dia mengetahuinya, membuat Han Xian sedikit penasaran. Tidak mengherankan bahwa dia ingin mempertahankan status perusahaan, dan ini adalah satu-satunya cara untuk pergi, kata Han Xian ringan. Apakah kamu tidak akan melihatnya? Yuan Ling bertanya. Apakah saya harus melihatnya ketika dia berlutut? Han Xian bertanya secara retoris. Yuan Ling kehilangan kata-kata, menurut pendapatnya, karena San Yidu telah mengakui kesalahannya, Han Xian harus turun tangga kepadanya, tetapi dia hanya seorang asisten, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menasihati Han Xian. Setelah membeli sayuran, keduanya kembali ke rumah, dan Han Xian sibuk di dapur. Yuan Ling mengerutkan kening dan berdiri di pintu dapur, memperhatikan gerakan Han Xian, tetapi dia cukup terampil. Dia sepertinya sering melakukan hal seperti ini, tetapi dia masih tidak percaya bahwa Han Xian bisa memasak. Apakah kamu yakin ingin membuatnya sendiri? Jangan buang banyak bahan, tetapi semuanya dibeli dengan uang. Yuan Ling mengingatkan Han Xian. Jika kamu tidak bisa membantu, tenang saja dan jangan membuat masalah untukku. Han Xian berkata, keterampilan memasaknya tidak kalah dengan beberapa master chef. Bagi Su Yingxia, Han Xian telah berpartisipasi dalam banyak chef. Dengan kekuatan, bahkan jika dia ingin mendapatkan sertifikat koki, tidak ada masalah sama sekali. Yuan Ling dengan senang hati kembali ke ruang tamu, dia benar-benar tidak bisa membantu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa.
Untuk Yuan Ling, yang tidak pernah mengalami memasak, dia tidak tahu harus berbuat apa. Menonton TV di ruang tamu, Qi Yun masuk tidak lama kemudian. Qi Yun, yang telah didandani dengan sengaja, sangat cantik, dan Yuan Ling akan merasa malu hanya berdiri di depannya. Ketika Qi Yun melihat Yuan Ling, dia merasa sedikit tersesat. Dia berpikir bahwa Han Xian hanya mengundang dirinya sendiri, tetapi dia tidak berharap Yuan Ling ada di sana. "Nona Qi, kamu sangat cantik." Yuan Ling tidak tahan untuk tidak menghela nafas dan berkata, bahkan sebagai seorang gadis, dia akan tenggelam dalam kecantikan Qi Yun. "Kamu juga sangat cantik," kata Qi Yun dengan sopan. Yuan Ling menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Di depan Qi Yun, bagaimana dia bisa layak untuk kata cantik? "Nona Qi, di depanmu, bahkan seorang peri pun harus malu, bagaimana aku bisa dianggap cantik?" kata Yuan Ling. "Di mana Han Xian?" Qi Yun tidak ingin membahas masalah ini lagi. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kecantikannya sendiri dan bukan topik yang layak untuk didiskusikan. Di dapur, dia bilang dia ingin memasak sendiri. "Saya pikir itu mungkin bencana," kata Yuan Ling dengan ekspresi bercanda. Qi Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, "Suatu kehormatan bisa makan makanan yang dia masak. Kenapa kamu tidak memandang rendah dia?" "Masak?" Yuan Ling berkata dengan suara rendah. Di satu sisi, dia meremehkan keterampilan memasak Han Xian, dan di sisi lain, itu adalah pengingat untuk Qi Yun, memintanya untuk mengenali Han Xian sebagai pribadi. Playboy? Han Xian memiliki banyak gelar di Unceng, tetapi Playboy sangat segar. Apakah dia benar-benar memenuhi syarat untuk disebut Playboy? Selain Su Yingxia, dia tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun. Kapan Playboy identik dengan pria lugu? "Nona Qi, Anda tidak cukup mengenalnya, pria ini adalah seorang wanita, Anda harus berhati-hati dengannya," kata Yuan Ling dengan ekspresi serius. Qi Yun mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau saja dia Playboy, kuharap dia bisa menjagaku." Yuan Ling menatap Qi Yun dengan heran, "Kan, Qi Yun, dia benar-benar berharap begitu. Han Xian akan merawatnya." Bab 582. Yuan Ling tahu bahwa ada banyak orang di daerah Cina yang mengejar Qi Yun. Orang-orang itu seperti belalang. Mereka ingin memakan Qi Yun hidup-hidup, dan mereka semua adalah pemuda tampan dengan status. Jika Qi Yun memilih salah satu, yang lain pasti akan menyerah padanya. Tapi, dilihat dari penampilannya, dia sepertinya menyukai Han Xian sebagai seorang playboy. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan keunggulan Qi Yun, di mana Han Xian layak untuk itu? "Nona Qi, apakah saya mendengarnya dengan benar?" Yuan Ling bertanya dengan tidak percaya. "Kamu dengar benar, sayang dia tidak menyukaiku," kata Qi Yun tak berdaya. Mata Yuan Ling melebar, seperti tabung kedua di mahjong. Qi Yun sangat cantik sehingga dia benar-benar menyukai Han Xian secara aktif, tetapi Han Xian masih tidak menyukainya. "Nona Qi, dia tidak menyukaimu, lalu kamu, apa yang kamu lakukan malam itu?" Kepala Yuan Ling berdengung, bagaimana mungkin seorang dewi seperti Qi Yun berinisiatif memposting Han Xian? Malam itu? Qi Yun menghela nafas berat dan berkata, "Jika sesuatu benar-benar terjadi malam itu akan baik-baik saja, tapi sayangnya, tidak ada apa-apa." Yuan Ling hanya merasa bahwa ketiga pandangannya hancur total, karena dia melihat Qi Yun. Sikapnya adalah bahwa dia ingin memiliki hubungan dengan Han Xian, tetapi Han Xian tidak mau. Apa ini disebut? Bukankah Han Xian cabul? Orang ini bahkan tidak melepaskan meja depan perusahaan, tetapi di hadapan kecantikan seperti Qi Yun, dia bisa acuh tak acuh, bukankah ini lelucon internasional? "Nona Qi, apa yang Anda katakan itu benar?" Yuan Ling bertanya dengan tidak percaya.
Qiyun berani menghadapi perasaannya terhadap Han Xian secara langsung, dan dia tidak takut orang luar akan tahu tentang situasinya, tetapi hal semacam ini sudah berakhir, tidak perlu mengatakannya lagi dan lagi. Tunggu makan malam, keterampilan memasaknya pasti akan mengejutkanmu. Qiyun mengubah topik pembicaraan. Melihat bahwa Qiyun tidak lagi menyebutkan masalah ini, Yuan Ling hanya bisa menganggap apa yang baru saja dia katakan sebagai lelucon, mungkin itu hanya ejekan terselubung kepada Han Xian, bagaimana mungkin seorang dewi seperti dia menyukai Han Xian, dan itu bahkan lebih tidak realistis. Ingin mengambil inisiatif untuk naik ke tempat tidur Han Xian. Dengan bau dapur yang terus-menerus, Yuan Ling, yang sedang duduk di ruang tamu menonton TV, tampak gelisah. Dia tidak percaya pada keterampilan memasak Han Xian, dan dia tidak percaya bahwa Han Xian dapat membuat makanan lezat, tapi apa yang terjadi dengan aromanya sekarang? Yuan Ling tidak tahan untuk tidak menelan ludahnya dan bertanya pada Qiyun, apakah dia benar-benar sekuat itu? Masih banyak tempat di mana dia begitu kuat, tetapi kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Dalam benak Qiyun, Han Xian adalah pria yang hampir sempurna, tidak dapat menemukan kekurangan, jika tidak, dia tidak akan dapat melepaskan dirinya. Yuan Ling cemberut, karena kesan pertamanya tentang Han Xian tidak terlalu baik, jadi bahkan sekarang, dia enggan mengakui keunggulan Han Xian, tetapi beberapa fakta tidak dapat disangkal. Setelah 4 hidangan lezat dan 1 sup siap, Yuan Ling duduk di meja makan dan bertanya kepada Han Xian dengan tidak percaya, kamu membuat semua ini? Apakah kamu diam-diam memesan takeut di belakang punggung kami? Saya tidak perlu mengingatkan Anda, kata Han Xian sambil tersenyum. Yuan Ling cemberut dan berkata terlalu banyak, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang, dan apa yang disebutnya memesan takeut hanyalah perjuangan paksa. Dia sedang duduk di ruang tamu. Bagaimana bisa tidak terlihat? Kapan aku mengatakan sesuatu seperti ini, kamu salah dengar. Yuan Ling menundukkan kepalanya dan berkata, makan cepat, pulang setelah selesai makan, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Qiyun. Han Xian mengingatkan Yuan Ling. Yuan Ling tertegun sejenak, dan dia membenci Han Xian lagi di dalam hatinya. Punya sesuatu untuk didiskusikan? Pria dan janda kesepian di ruangan yang sama, apalagi yang bisa terjadi? Benar saja, seorang cabul. Ketika Yuan Ling membenci Han Xian, Qiyun mengangkat doa di dalam hatinya, berharap sesuatu bisa terjadi dengan Han Xian malam ini. Seperti yang dia pikirkan, jika dia tidak mendapatkan hatinya, setidaknya dia menginginkan seseorang. Hidup tidak akan banyak menyesal. Yuan Ling tidak bisa berhenti setelah mencicipi makanan yang dibuat oleh Han Xian. Dia benar-benar tenggelam dalam pesona makanan, dan dia makan tanpa gambar sama sekali. Qiyun tampak berhati-hati selama makan, karena takut merias wajah. Dia ingin mempertahankan citranya yang paling sempurna di depan Han Xian. Setelah makan, Yuan Ling pergi dengan perut buncit. Han Xian membersihkan kekacauan dan mencuci piring sebelum berjalan ke ruang tamu. Qiyun tampak sedikit gugup. Baginya, bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Meskipun dia sudah lama menantikannya, dia masih memiliki beberapa ketakutan di dalam hatinya. Jangan gugup, aku tidak berencana melakukan apapun padamu. Aku memintamu untuk datang karena aku ingin kamu memberiku ide tentang bagaimana aku akan menghabiskan uang. Kata Han Xian kepada Qiyun. Menghabiskan uang? Qiyun mengangkat kepalanya, menatap Han Xian dengan bingung dan berkata, ya, saya akan menghabiskan seperti anak hilang, kata Han Xian. Meskipun Han Xian dianggap sebagai keluarga terkenal, dia tidak seberuntung generasi kedua yang kaya. Karena dikucilkan, dia tidak pernah mencoba kehidupan yang boros, dan untuk sementara waktu dia tidak bisa memikirkan bagaimana menghabiskan uang untuk membuatnya lebih baik. Seperti seorang pecundang.
Han Xian tidak tahu tujuan Nangong Boling mengirimnya ke Amerika Serikat, tetapi citra yang ingin dia ciptakan untuk Nangong Boling, tetapi dia tidak sengaja menangkap intinya. Nangong Boling ingin Han Xian tersesat dalam uang. Di sisi lain, Han Xian berharap untuk menggunakan nafsu dan keborosannya untuk membuat Nangong Boling salah mengira bahwa dia dikendalikan dengan baik. Tentu saja, membelanjakan uang adalah masalah sederhana, tetapi membelanjakannya seperti generasi kedua yang mendominasi adalah ilmu. Apakah kamu gila? Atau ada uang di dunia ini? Qiyun bertanya dengan curiga. Kamu tidak perlu khawatir tentang alasannya, ajari aku cara membelanjakan uang, kata Han Xian. Aku tidak akan. Qiyun berkata dengan marah, dia datang dengan harapan lain, tetapi dia tidak berharap Han Xian membuat permintaan seperti itu, yang membuatnya sangat marah. Kamu adalah nona tertua dari keluarga Qi, bagaimana bisa? Han Xian berkata, hanya kamu yang bisa membantuku dalam masalah ini. Oke, jika kamu ingin aku membantu, bantu aku dulu. Qi kata Yun. Kamu sibuk apa? Han Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Qiyun berdiri, mengulurkan tangannya yang ramping, dan berkata, bawa aku kembali ke kamar. Kelopak mata Han Xian melonjak, wanita ini terlalu terang-terangan untuk membuat permintaan seperti itu secara langsung. Meskipun Han Xian pernah diblokir oleh Qiyun di toilet, dia terus terang menolak Qiyun berkali-kali, dia tidak berharap dia memiliki ide seperti itu sekarang. Kamu tahu bahwa aku tidak akan melakukan apapun untuk mengasihani Su Yingxia, kata Han Xian ringan. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Qiyun berkata dengan gigi terkatup. Han Xian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata, kamu berada di wilayah Cina. Kamu harus tahu banyak teman. Perkenalkan saja aku ke sebuah lingkaran. Dalam kapasitas apa? Apakah itu pacarku? Qiyun berkata dengan gigih. Aku sudah menikah dan punya anak, dan kamu bahkan mungkin ibu baptis Han Nian, kata Han Xian ringan. Mata Qiyun memerah karena kecemasan, dan air mata mengalir dalam sekejap. Dia tidak ingin menjadi ibu baptis Han Nian. Siapapun yang ingin menjadi ibu baptisnya, menjadi ibu tirinya. Qiyun berkata dengan tergesa-gesa. Dihadapkan dengan kalimat ini, Han Xian tidak bisa menahan tawa. Dia menarik tangan Qiyun dan menyuruhnya duduk. Qiyun merasakan kehangatan dari telapak tangan Han Xian, air mata menggenang, dan langsung mengalir ke pelukan Han Xian, memeluknya erat-erat. Han Xian merentangkan tangannya, tidak mendorong Qiyun menjauh, tetapi tidak memeluk. Apakah kamu tahu betapa aku mencintaimu, mengapa kamu tidak memberiku kesempatan, kata Qiyun pahit. Han Xian menghela nafas dan berkata, aku tidak punya kesempatan untuk memberikannya padamu. Aku sudah menikah. Masih ada negara di dunia yang mengizinkan poligami. Tidak bisakah kamu bermigrasi? Qiyun memukul Han dada Xian dan berkata. Han Xian tidak pernah memikirkan ide absurd seperti itu, karena ini bukan masalah sistem, tetapi perasaannya terhadap Su Yingxia tidak dapat dicampur dengan keberadaan Qiyun. Tidak mungkin bagi kita, kata Han Xian tegas. Qiyun, yang dekat dengan lengannya, tiba-tiba gemetar, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Bab 583. Setelah mendorong Qiyun menjauh, Han Xian berdiri dan berjalan ke jendela. Hari sudah gelap. Setiap kali-kali ini, dia akan memikirkan Han Nian tak terkendali, khawatir dia tidak tidur nyenyak atau makan enak. Saya juga khawatir tentang Su Yingxia, takut dia, seperti dirinya sendiri, tidak akan bisa tidur karena dia merindukan Han Nian. Besok aku akan mengajakmu bertemu dengan beberapa orang. Mereka adalah generasi kedua yang kaya dari keluarga kaya di wilayah Cina. Qiyun menatap mata Han Xian, dan jelas tidak menyerah karena penolakan. Ditolak oleh Han Xian berkali-kali.
Sepasang tangan sudah tak terhitung jumlahnya, jika dia mau menyerah, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Oke. Han Xian menjawab dengan ringan. Setelah Qiyun menyeka air mata di wajahnya, dia meninggalkan rumah Han Xian. Han Xian juga tidak mengirim mereka pergi. Hubungan antara keduanya harus menjaga jarak tertentu. Han Xian tahu bahwa dia tidak dapat menciptakan ilusi apapun untuk Qiyun karena kelembutan hatinya yang sesaat, untuk menghindari kesalahpahamannya. Dia kembali ke rumah, Qiyun mengunci diri di kamar. Qi Donglin dan Ouyang Fei tahu bahwa dia pergi menemui Han Xian hari ini, dan kemudian melihat kondisinya ketika dia kembali ke rumah, dan menebak apa konsekuensinya. Qi Donglin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa banyak pelamar putri saya akan dikalahkan oleh Han Xian." Seberapa baik anak itu? Ouyang Fei melihat Han Xian untuk pertama kalinya. Saya merasa bahwa dia jauh lebih baik daripada pelamar Qiyun lainnya, meskipun ini hanya intuisi, tetapi intuisinya selalu salah. Bahkan jika Qiyun tampaknya telah ditolak oleh Han Xian, dia tidak dapat menyangkal keunggulan Han Xian karena alasan ini. Kamu, percuma jika kamu tidak mau mengakuinya. Han Xian memang tidak sebanding dengan pria biasa, dan putri kita sangat cantik, bisakah pria biasa menolaknya? Kata Ouyang Fei, dia sangat mengagumi Han dalam hal ini. 3000 bahkan akan merasa iri pada Su Yingxia. Bukankah hidup seorang wanita hanya ingin bertemu dengan pria yang hanya mencintainya? Kecantikan Qiyun tidak bisa membuatnya mengkhianati Su Yingxia. Menurut pendapat Ouyang Fei, pria seperti itu hampir merupakan keberadaan yang langka. Qi Donglin memarahi Han Xian di dalam hatinya, tetapi dia harus mengakui ucapan Ouyang Fei. Sebagai seorang pria, dia tahu betul betapa sulitnya menolak seorang wanita cantik yang berinisiatif mengirimnya ke pintu. Bahkan jika Qi Donglin sangat mencintai Ouyang Fei, ketika ada wanita cantik di sisinya, Qi Donglin masih tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi, dan bahkan memikirkannya. Ini adalah sifat manusia. Manusia di dunia, tentu saja hal yang harus dilakukan, tetapi Han Xian adalah pengecualian. Istri, apakah menurutmu Han Xian tidak bisa melakukan itu? Qi Donglin bertanya dengan curiga. Pertanyaan ini membuat Ouyang Fei bertanya bingung, dan sangat mungkin untuk menolak Qiyun. Bukan tidak mau, tapi tidak kompeten? Jika tidak kompeten, maka dia tidak sebaik yang dia bayangkan. Namun, Ouyang Fei dengan cepat membantah pernyataan ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bahkan memiliki seorang putri, bagaimana mungkin Anda mengatakan kemungkinan ini? Itu belum tentu, apa yang terjadi setelah memiliki seorang putri, bukan tidak mungkin. Qi Donglin mengerutkan bibirnya dan berkata, menurutnya ini adalah penjelasan yang paling masuk akal, jika tidak, bagaimana mungkin pria normal acuh tak acuh terhadap kecantikan? Kamu sangat memfitnahnya karena kamu pikir pria normal tidak bisa menolak putri kita, kan? Bisakah kamu menolak wanita lain? Ouyang Fei tiba-tiba bertanya pada Qi Donglin dengan ekspresi muram. Qi Donglin duduk tegak dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, bagaimana mungkin? Tidak mungkin ada wanita di sekitarku, dan aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Ouyang Fei sengaja menakuti Qi Donglin, ini masalah sangat serius. Dia ingin sangat mudah untuk mengetahui apa yang terjadi pada Qi Donglin di luar, tetapi tidak perlu menghancurkan keharmonisan keluarga, selama dia tahu bahwa Qi Donglin masih mencintainya. Keesokan harinya, tidak lama setelah Han Xian bangun, Qiyun datang, seolah-olah tidak ada yang terjadi tadi malam, dan ketika dia melihat Han Xian, dia tersenyum cerah. Biarkan saya mengingatkan Anda terlebih dahulu, kelompok generasi kedua yang kaya ini jelas bukan jenis generasi kedua yang kaya yang Anda kenal di Cina. Hal-hal yang mereka mainkan lebih mahal, dan tidak mungkin untuk berintegrasi ke dalamnya tanpa kekuatan tertentu.
kata Qiyun kepada Han Xian. Aku masih takut mereka tidak bermain cukup untuk membakar uang. Han Xian berkata sambil tersenyum, dia tidak takut menghabiskan uang sekarang, tetapi dia takut tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Semakin banyak uang membakar lingkaran, semakin berarti baginya. Mau menunggu asistenmu? Tanya Qiyun. Han Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu memberitahu dia, ayo pergi. Yuan Ling, sebagai komunikator, ingin Nangong Boling tahu apa yang telah dia lakukan di Amerika Serikat, dan itu adalah yang paling langsung. Cara untuk membawanya, tapi Hansan Anda tidak perlu melakukannya terlalu sengaja. Qiyun mengemudi dan membawa Han Xian ke mobil balap profesional, mesin di lintasan meraung seperti raungan binatang buas. Orang-orang ini tidak bermain mobil sport, tetapi mobil formula. Berapa banyak uang yang dibakar oleh olahraga ini, Anda akan secara bertahap memahaminya nanti. Ini tidak dapat dibandingkan dengan ratusan juta mobil sport merek terkenal, kata Qiyun kepada Han Sanchi. Ini memang sedikit di luar dugaan Han Xian. Generasi kedua orang kaya di Cina paling banyak membeli Ferrari Lamborghini. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mobil formula, dia juga membaca beberapa laporan tentang aspek ini. Harga konstruksi mobil balap semacam itu sangat mahal, dan merupakan biaya yang cukup mencengangkan untuk mempertahankan anggota tim dan talenta di berbagai bidang profesional. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan generasi kedua yang kaya yang saya tahu. Han Xian berkata sambil menghela nafas, semakin dia melihat dunia besar, semakin Han Xian bisa mengerti betapa kecilnya visinya, seperti katak di dasar sumur. Apa yang Anda lihat ketika Anda melihat ke atas hanyalah sudut langit. Hanya ketika Anda berjalan keluar dari dasar sumur Anda akan tahu seberapa besar dunia ini. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan Qiyun, dan anak laki-laki itu datang ke arah Qiyun untuk pertama kalinya. Sepertinya pengaruhmu tidak kecil. Melihat ini, Han Xian berkata kepada Qiyun. Lebih dari 90% anak laki-laki di sini ingin mengejar saya, dan 10% sisanya menyukai sesama jenis. Qiyun berkata sambil tersenyum, tetapi tidak ada banyak kebanggaan, karena dia tidak pernah menempatkan pelamar ini di mataku. Saya tidak berpikir ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Han Xian sedikit tercengang, apakah orang yang mengejar Qiyun terlalu berlebihan? Namun, dari segi penampilannya, sepertinya tidak aneh. Sejauh ini, Han Xian belum melihat siapapun yang dapat dibandingkan dengan Qiyun dalam hal penampilan, dan tidak ada dari mereka yang bisa bertarung. Evian, kenapa kamu ada di sini? Maukah kamu memberiku pertunjukan? Mari kita adakan balapan internal hari ini. Siapapun yang menang berhak makan malam dengan Evian. Saya setuju, siapapun yang menang adalah memenuhi syarat untuk makan malam dengan Evian. Orang-orang ini semua adalah orang-orang kaya kelas atas, dan mereka semua luar biasa, tetapi di depan Qiyun, mereka berebut untuk mengekspresikan diri. Biarkan Han Xian menghela nafas lagi dan lagi di dalam hatinya. Dewi dari kelompok orang ini bahkan menolaknya. Jika orang-orang ini mengetahuinya, mereka akan sangat patah hati. Aku tidak pernah berpikir untuk memberimu makan. Aku di sini hari ini untuk membawa seorang teman untuk bertemu denganmu. Setelah berbicara, Qiyun menunjuk ke Han Xian. Ketika mata semua orang tertuju pada Han Xian, mereka semua menjadi waspada, bukan karena mereka tidak melihat Han Xian sekarang, tetapi mereka hanya menganggap Han Xian sebagai pengawal Qi. Tapi sekarang, identitasnya berubah menjadi teman, yang harus membuat mereka merasakan krisis. Teman apa? Seseorang bertanya pada Han Xian dengan ekspresi dingin. Melihat kerumunan yang bermusuhan, Han Xian tidak bisa berhenti tertawa pahit di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkan Qiyun membantunya memperkenalkannya. Ini entah kenapa menambahkan banyak musuh.
Mata orang-orang ini bahkan ingin membunuhnya. Hanya teman biasa, jangan salah paham. Han Xian berkata dengan cepat, dia tidak ingin dibenci oleh semua orang begitu dia melangkah ke lingkaran ini. Tetapi penggunaan kata-kata ini jelas tidak terlalu besar, karena Han Xian tidak tahu bahwa Qi Yun tidak pernah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan apa yang disebut teman kepada siapapun.